Hai Sobat Joy, balik lagi di Dokter Talks bersama saya, Dr. Gigi Rosa, spesialis prostodontia. Hari ini saya ditemani oleh tamu spesial. Penasaran kan? Ikuti terus video ini ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Nah, ini dia nih tamu spesial kita hari ini, Dr. Rifki Al-Haris dari Kortugi. Nah, ya. Halo dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Makin banyak Kortuginya dok? Iya, harapannya enggak sih. Oh iya. Oke, jadi banyak. Iya. Sorry. Oke, makasih dok sudah menyambut saya di Joy Dental. Jadi kabarnya Dokter Rosa ini punya satu kasus yang menarik, ya, yang nanti mungkin untuk share ke masyarakat nih, sepertinya berguna banget nih. Nah, ini boleh dijelaskan nih dok, punya kasus apa nih dari kasusnya Kortugi ini? Oke, baik Dokter Rifki. Jadi Sobat Joy juga bisa lihat bareng-bareng ya nanti di sini. Jadi pasien ini datang ke klinik dok, keluhannya gigi tiruannya itu terasa goyang, kemudian gusinya mudah berdarah. Nah jadinya dia tanya ini gimana supaya bisa diganti. Nah ternyata ketika dibongkar dok, wah ternyata masih ada jackpotnya nih dok, ada sisa akarnya. Gitu, dia cerita dulu tuh sebenarnya ke tukang gigi karena pengennya cepet jadi dok gitu, dan dia nggak mau giginya dicabut. Oke dok, ini berarti ada valplas ya, untuk menggantikan satu gigi yang ternyata setelah dibuka ada sisa akar. Betul sekali. Oke. Jadi keluhan pasien ini awalnya seperti apa? Jadi awalnya dia itu keluhannya datang giginya itu terasa goyang dok, karena dia bilang kan sebenarnya ini di semen gitu. Kemudian juga dia sudah merasa giginya jelek, jadi dia pengen ganti yang baru, tapi dia tidak pengen terlihat ompong. Selain itu gusinya mudah berdarah kalau sikat gigi, dan ada bau mulut juga. Bau mulut ya. Oke, jadi ini kira-kira pas dia datang ke tukang gigi, ini pasti sekali datang dia langsung dipasang jadi gitu ya, mungkin ya? Kemungkinan besar begitu ceritanya dok. Mungkin dia mengeluh ke tukang giginya, saya nggak mau tunggu cabut atau apa, saya pengennya langsung jadi. Dan dia mungkin karena dia aja waktu mau ganti itu malu, nggak pengen ompong, jadi mungkin maunya satu hari jadi mungkin. Iya, satu hari jadi, dan akhirnya di sini gigi tiruannya menutup sisa akar yang pastinya kalau harus cabut dulu, harus nunggu sembuh dulu, itu pasti lama gitu kan. Iya. Jadi kalau di Permenkes 39 tahun 2014 sendiri itu juga diterangkan bahwa pembuatan gigi palsu ini berbahan dasar akrilik ya. Ini kalau dibilang ini valplas berarti itu pelanggaran yang pertama. Kemudian kita lanjutkan lagi di Permenkesnya bahwa itu harus lepasan. Ini nggak lepasan ya. Betul. Berarti pelanggaran yang kedua. Kemudian ada lagi lanjutannya, tidak menutup sisa akar gigi. Ini setelah dibuka ternyata ada akar giginya, pelanggaran yang ketiga gitu ya. Kemudian ketika datang ke Dokter Rosa, apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, saya mengatakan bahwa ini memang tetap harus dibongkar. Kemudian ketika saya periksa ternyata di sisa akarnya, saya juga tunjukkan pada pasien bahwa sisa akarnya ini ketika ditutup dengan gigi tiruan tidak dibersihkan. Kemudian mungkin ada infeksi di dalamnya juga, pasien tidak tahu. Untungnya aja tidak ada keluhan sakit ya dok. Padahal sebenarnya kalau sisa akar dibiarkan begini bisa jadi bengkak. Seperti itu. Jadi memang risiko ya kalau misalkan ada sisa akar seperti ini, itu parah-parahnya sampai dia akan terjadi pembengkakan, kemudian timbul nanah di sini. Bahkan nanti kalau lebih parah lagi, itu pernah ada yang bengkaknya sampai ke di bawah mata, betul. Sampai absesnya itu merembes dari sudut mata. Itu keluar nanah juga saya pernah ada kasusnya, mungkin nanti akan saya taruh di bawah sini. Baik, kemudian perawatannya apa aja yang dilakukan waktu itu, yang setelah pelepasan kemudian dilakukan apa dok? Oke, jadi ketika sudah saya periksa, ternyata sisa akarnya ini sebenarnya masih kuat dok. Kemudian kan di sini ada ronsen foto juga, jadi saya ronsen sisa akar yang masih ada di dalam tulang itu masih baik sebenarnya semua kondisinya, dan dia masih di atas gusi. Jadi akhirnya saya bilang ke pasien, sebenarnya ini tidak perlu dilakukan pencabutan, tapi kita harus bersihkan, kemudian kita bisa bangun ulang giginya. Jadi malah itu tiba-tiba pasien kaget, ternyata ada solusi tanpa cabut gigi tapi giginya bisa utuh kembali gitu. Nah,
pertanyaannya adalah yang menggelitik itu kenapa dia harus pertama kali ke tukang gigi, yang mana mungkin dia akan mengejar, wah saya males cabut sisa akar, makanya saya ke tukang gigi aja. Kemudian akhirnya dibegituin. Kalau dia datang ke dokter gigi dengan solusi yang sama, sisa akar juga nggak dicabut juga kan? Iya, tapi betul. dengan perawatan pastinya ya. Betul. Kalau misalkan untuk teman-teman atau orang-orang yang mungkin berpikir bahwa sisa akar ternyata ada opsi untuk tidak dicabut juga dengan kondisi tertentu yang memenuhi syarat seperti itu, Ya, dan masih sekali. bisa dirawat Iya, gitu ya. betul. Jadi tadi pasiennya akhirnya saya jelaskan lagi bahwa perawatan memang membutuhkan waktu. Ya. Karena kan kita tidak tahu sejauh mana infeksi yang ada mungkin di dalam akarnya. Jadi kita harus bersihkan sampai ke dalam akarnya. Namanya kita sebut dengan perawatan saraf gigi. Oke. Jadi ketika kita sudah membersihkan semua sisa-sisa jaringan gigi yang sudah mati, kemudian kita harus mensterilkan terlebih dahulu. Setelah disterilkan baru kita beri ke bahan pengisi dan kita pasang-pasak Oke. untuk dibangun lagi giginya. Nah, kemudian pasiennya mengeluh lagi, dok, tapi saya nggak mau pulang kalau nggak ada giginya. Nah, Oke. jadi akhirnya ya udah saya beritahu bahwa sebenarnya tetap bisa dibuatkan seperti bahan tambalan, kita seperti menambal. Nah, nanti kita bisa buat akses dari belakang giginya. Jadi sebenarnya pasien juga tidak akan pulang dalam keadaan ompong. Akhirnya pasien setuju. Ketika bolak-balik pun pasien juga tidak ompong karena Oke. kita sudah buatkan tambalan sementaranya yang menyerupai gigi. Dokter gigi sudah memikirkan itu ternyata ya. Jadi pulang dia dalam kondisi estetiknya juga terjaga gitu, Betul. nggak harus dilepas dalam kondisi ompong seperti itu, karena ini kan gigi depan ya, jadi Iya, estetik. Jadi betul. dokter gigi juga bisa memikirkan sampai sedetail itu, bahwa nanti jangan sampai secara estetik jadi nggak oke karena dia harus dilepas, harus dibongkar dan harus nunggu perawatan yang selanjutnya. Iya. Ini foto yang berikutnya ada nggak sih? Ada, dok. Coba. Nah, ini saya itu apa buatkan. ini? Ya, ini saya buatkan tambalan sementaranya, dok, di sini. Oke. Nah, di sini akhirnya waktu itu saya lupa foto, dok, ya, barusan ditambalnya, tapi ini ketika pas datang lagi ya, memang sudah muncul plak ya, dok, ya, yang menempel di giginya. Cuman secara keseluruhan kemerahannya juga sudah berkurang. Iya. Gitu. Kelihatan di situ ya. Iya. Jadi gusinya juga tadinya yang kemerahan ini sudah relatif sama dengan jaringan yang sekitarnya, dan Iya. tadi kelihatan mudah berdarah di sini juga sudah Betul. membaik seperti itu. Dan dia sudah kita mulai melakukan perawatan saraf, dan kemudian saya beritahu lagi pasiennya bahwa gusinya ini supaya lebih estetikanya lebih dapat, bisa dipotong bagian yang atasnya sehingga bisa sejajar dengan gigi sebelahnya. Oh, jadi ini gusinya pun kalau kita lihat ini ya akibat dari peradangan mungkin Iya, ya, jadi bisa dia membesar jadi. seperti itu. Bisa jadi, dok. Jadi Oke. kemarin sudah saya lakukan perawatan, selama perawatan saraf tentu saja gigi tambalan sementaranya masih ada di situ, jadi pasien juga tidak malu karena Oke. ompong. Kemudian setelah selesai perawatan barulah kita perbaiki struktur yang lain. Oke. Gitu. Kemudian ini ada selanjutnya? foto selanjutnya yang nah ini, dok, ini jadi saya sudah potong gusinya. Oke. Kemudian ini giginya saya kecilkan. Ini giginya sudah saya bangun kembali, dok. Jadi ini sudah ada pasaknya. Kemudian giginya saya bangun kembali, saya preparasi, kemudian saya cetak untuk dibuatkan mahkota gigi tiruan. Dan ini tahap ini ya, menyamakan warna gitu ya. Betul, ini pemilihan warna giginya. Ya memang Pemilihan warna. harus disesuaikan dengan gigi sebelahnya. Iya. Seperti itu, dok. Ya, supaya tentu saja ya. kelihatan Tentu natural. saja nanti karena itu gigi depan juga kelihatan banget nanti kalau sampai berbeda gitu ya. Jadi Iya. ini adalah alat untuk memilih warna Betul, gigi mencocokkan tiruannya warna gigi gitu ya. tiruannya. Oke, berarti ini sudah selesai perawatan saluran akar. Betul, sudah. Perawatan saluran akarnya Baik. sekitar 3 kali datang, dok. 3 kali datang ya. Iya. Berarti ini nanti akan dicetak dan cetakan itu akan dikirim ke lab. Betul. Oke, Nah, di kemudian? sini gusinya juga sudah disamakan tingginya dengan gigi sebelahnya. Oke. Jadi lab akan mendapatkan tinggi leher gusinya sama. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, seperti ini Oke. kira-kira. Dan ini kita lihat estetiknya udah bagus, kemudian bentuk giginya juga udah oke, warnanya juga udah harmonis gitu Iya, ya, betul. gitu. Dan
Kalau saya bertanya ini, apakah ada opsi pemilihan bahan dari pembuatan mahkota giginya itu? Oke, jadi kalau materialnya itu ada macam-macam sebenarnya dok. Oke. Yang dipakai pasien ini yang material porcelain fused to metal. Porcelain fused to metal, Jadi berarti luarnya porcelain, dalamnya metal. Metal, oke. Nah ini sebenarnya pilihan material ini dia punya keuntungan yang pertama, luarnya kan porcelain ya, jadi warna giginya itu tidak akan berubah lagi. Oke, secara estetik ya. Secara estetik dapat. Jadi Oke. mau minum kopi, teh apa ya, dia tetap seperti itu warnanya, karena dia dari bahan porselen. Oke. Kemudian kekuatannya juga dapat oke. Kan ada metalnya ya. Ada metalnya. Seperti itu kelebihannya. Kekurangannya ya mungkin sebenarnya kalau dilihat secara saksama warna putihnya itu agak medok gitu dok. Oke. Tapi ya masih oke lah dibandingkan dengan gigi tiruan yang tadi awalnya kan dok. Betul. Ini udah signifikan banget perubahannya. Iya. Udah buat senyum juga udah pede banget gitu. Iya, seperti itu dok. Nah ini biayanya juga cukup relatif murah dibandingkan Boleh dengan tahu nih. yang all porcelain Oke. gitu dok. Kalau untuk yang ini, kasus ini yang udah bagus seperti ini, berapa nih kira-kira? Ini mahal nggak sih gitu? Ya ini sebenarnya kalau satu mahkota seperti ini dia startnya di 1.500.000. 1.500.000 ya. Nanti ya, itu adalah opsi karena ini di atasnya pasti ada lagi kan? Betul Nah, dok. kalau kita bicara yang kelas premiumnya atau kelas VIP-nya dengan bahan yang lebih bagus dari ini mungkin bisa dikasih gambaran sih berapa sih jarak range-nya untuk yang ke bahan yang bagus itu. Kalau bahan mahkota yang bagus untuk gigi depan itu sebenarnya yang all porcelain dok. Jadi Oke. dia tidak ada metalnya sama sekali. Sehingga kita bisa memainkan gradasi warnanya. Karena gigi itu kan tidak semuanya satu warna ya. Tapi bagian dekat gusi agak kekuningan. Terus kemudian yang tengah lebih agak putih. Dan yang bawah kadang ada yang agak transparan. Nah Ya. kalau di mahkota yang all porcelain seperti IMAX itu dia bisa lebih natural dan lebih sama lagi warnanya. Nah ini biayanya startnya 3 juta dok. 3 juta ya. Iya. Jadi ada 3 juta dan ini tadi berapa? 1,5 juta. 1,5 juta dan itu adalah pilihan berdasarkan kemampuan budget Betul. pasien gitu ya. Jadi ibaratnya cantik itu ya tidak harus mahal. Gitu. Betul. Jadi tidak hanya satu pilihan yang harus Iya. harga sekian gitu ya. Nah, di sini juga akan memberikan manfaat buat masyarakat bahwa perawatan estetik pun itu bisa sesuai budget Betul. masing-masing gitu ya. Iya. Dan pastinya ketika masyarakat ini datang ke dokter gigi, dia akan diberikan opsi pastinya ya. Diberikan opsi, kemudian diberikan penjelasan dan pasien akan memilih sendiri sesuai Betul. dengan pilihan yang sesuai dengan kemampuannya dia. Betul. Jadi ya seperti inilah kalau kita ke dokter gigi ketimbang ke tukang gigi yang mana ya bisa dilihat sendiri lah bedanya gitu ya. Saya rasa juga nanti kalau misalkan masyarakat atau teman-teman memilih pertamanya itu ke tempat yang salah, itu ke belakangnya pasti akan rugi waktu, Betul. rugi biaya karena harus 2 kali perbaikan seperti Betul ini. sekali. Kemudian juga nanti bisa jadi Infeksi. kasusnya lebih berat lagi ya daripada nanti langsung kan. Mending langsung gitu ya. Iya, betul, Mending dok. langsung gitu. Jangan menunda penyakit yang mana kalau lebih parah itu biayanya pasti lebih mahal. Betul sekali. Perawatannya juga makin kompleks, keberhasilan dari perawatannya juga kecil. Dan untungnya kalau kita lihat seperti ini, kalau dokter yang bicara prognosis ya atau perkiraan hasil perawatan ke depan, ini seperti apa dok? Kalau misalkan kita bicara kasus tadi dari awal sampai akhir, ini kasusnya berat nggak sih? Ya dibilang berat karena memang giginya tadi kan memang sudah keropos Oke. ya dok. Sebenarnya kalau dia menunda lebih lama, kita khawatirkan keroposnya itu makin dalam sampai ke dalam gusi dan itu malah tidak bisa kita pertahankan giginya seperti itu. Tapi seandainya dia datang langsung ke dokter gigi, langsung jadi seperti ini kan alangkah lebih baik tuh dok daripada dia harus mengalami gusi berdarah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau giginya tadi ya prognosisnya baik sih. Kalau sudah dirawat seperti ini dia bisa bertahan lama, bisa 10 tahunan bahkan kalau pemeliharaannya baik gitu. Oke dok, mungkin itu saja diskusinya ya. Jadi ini menarik sekali bahwa ada contoh perawatan yang salah ya. Kita bilangnya salah karena tidak sesuai kompetensi juga, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian diperbaiki oleh
dokter gigi yang memang kompetensinya spesialis prosto. Betul. Dan inilah hasilnya. Mungkin sepatah dua patah kata dok untuk pesan untuk masyarakat. Silakan dok. Oke, ya seandainya ada gigi yang mungkin sudah patah atau giginya sudah dicabut, sebaiknya jangan buru-buru langsung ke tukang gigi. Mungkin pasien ataupun teman-teman semuanya bisa ke dokter gigi dulu untuk berdiskusi dulu dengan dokternya. Karena dokter gigi itu pasti dengan senang hati akan memeriksa dengan teliti untuk kedepannya juga, dan yang dirawat tidak hanya gigi yang hilang tapi juga seluruh struktur gigi yang hilang, struktur gusinya juga, kemudian juga akan dijelaskan tentang budgetnya. Jadi pasien punya banyak opsi dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan waktu dan juga dana yang dimiliki. Ya, penting sekali itu ya. Jadi dokter gigi yang paling ngertiin kamu deh pokoknya. Yang apa yang kamu butuhkan dan kasusnya seperti apa. Dan opsinya banyak pastinya ya. Iya. Kalau kamu datang pada saat yang sejak dini atau tidak nunggu parah, itu opsinya pasti masih lebih banyak lagi. Gitu. Ya. Dan lebih murah dok. Lebih murah juga pastinya ya. Itu penting sekali ya. Lebih murah, lebih tidak Lebih buang-buang tepat. waktu. Pokoknya luar biasa lah. Iya. Langsung aja ke dokter gigi, jangan kemana-mana gitu ya. Iya. Oke, itu dulu dok obrolan kita bersama dokter Rosa spesialis prosto. Dan tetap stay tune di Kortugi, kita akan lebih bertanya lebih jauh lagi nanti ya dengan dokter Rosa, masih dengan dokter Rosa spesialis prosto. Oke, bye. Terima kasih dok. Ya, sama-sama.